warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat senang karena saya kedatangan teman saya. Assalamualaikum. Terima kasih atas kedatangannya. Saya salut sama dia karena backgroundnya dia kuliahnya hukum gitu. Kuliahnya hukum. Iya kan? Iya kan? Kuliahnya hukum, tapi artnya itu dapat gitu loh, seninya itu dapat gitu. Makanya saya jadi semakin yakin ketika orang punya kemauan bisa. Contohnya dia ini. Sekarang aktif di mana, Mas? Saya masih aktif di PMI, Mas. PMI. Lembaga Kemanusiaan. Oke, iya di. Terus lebih konsen di bidang apa, Mas? Saya kalau di PMI itu ya tadi desain tentang. Katanya ini ya sudah banyak membuat desain-desain ini ya. Badan usaha mungkin atau ya apalah pernah ya Mas ya? Ya. Sudah berapa Mas yang dibuat dan sekarang sudah dipakai begitu? Ya, aduh saya nggak pernah ngitung sih ya. Saya nggak pernah. Sudah banyak ini sudah banyak. Nggak pernah ngitung dipakai atau enggak juga saya tidak pernah meng-update dan sebagainya sih. Tapi sudah banyak ya Mas untuk ininya sudah banyak ya? Ya ada beberapa sih. Pemotretan itu pada dasarnya yang perlu dikuasai orang ketika mau memotret itu seperti apa? Pertama itu pengalaman saya itu yang jelas kita harus punya konten. Ya. Itu pesan yang akan mau disampaikan ke viewer itu mau apa. Kedua, kita harus menguasai teknik-teknik apa yang kita punya gadget. Jadi tidak selamanya kita menggunakan gadget bagus itu bagus hasilnya, dan tidak selama juga kita ketika menggunakan gadget jelek juga hasilnya jelek. Itu tergantung kemampuan dan intuisi kita dalam pemotretan. Jadi gini, kalau orang ya, kita kan selama ini teman-teman juga tahu ya, ketika semakin banyaknya smartphone yang ada kameranya kan kadang kita saya bisa motret, ternyata tadi saya banyak dapat ini, termasuk saya ambil gambar, ternyata masih banyak kelemahan. Sebenarnya pedomannya itu apa sih ketika kita mau motret itu ya, paling enggak inilah dasar-dasarnya gimana? Ya yang jelas sih untuk masalah motret itu kan adalah seni, Mas. Seni bagaimana kita olah rasa lah, bagaimana belum tentu apa yang dilihat atau di potret kita bagus sama orang lain bagus. Karena kok dalam fotografi itu kita sepengetahuan saya sih ya, itu ada 3 kategori, Mas. Pertama ada dokumentasi, ada art atau seni. Ketiganya itu ada yang namanya foto berita. Berita itu taruhlah berita itu kan syaratnya itu ketika kita bikin berita itu harus mencakup 5W 1H. Karena kayak gini, kita mau motret di Malioboro. Bagaimana ketika orang tahu itu di Malioboro, kalau kita cari yang namanya jalan di situ kan ada papan jalan tuh. Iya, Malioboro yang terkenal itu ya. Atau yang identik di situ taruhlah tentang lampunya. Lah kita bisa moto di situ ada background lampu itu atau bayangan lampu itu. Intinya cari yang kekhasan tempat itu. Jadi pertama dicari tentang kekhasan daerah yang akan kita foto. Kedua kita komposisi, kita harus tahu komposisi. Biasanya kalau saya moto itu atau bikin video itu kita menggunakan golden rule. Teorinya banyak, ada golden rule yang spiral, ada golden rule yang layar itu dibagi menjadi 9, garis imajiner jadi 9 kotak, itu kan menghasilkan garis. Nah, garis itu nanti penempatan objek utama yang mau kita foto. Taruhlah kita mau foto orang lagi memandang pemandangan. Berarti pemandangan itu bagian kosong. Ya ini yang penting itu kita harus punya bagian yang kosong. Bidang kosong. Jangan tujuannya apa? Tujuannya biar pemirsa itu, viewer itu langsung fokus ke objek yang mau kita tonjolkan. Terus kalau membuat desain poster, Iya, poster itu yang menjadi aku kan kadang bingung gini ya. Saya kan kadang bingung gini ya Mas. Kalau kita mau membuat desain itu berarti masuk kayak logo apa dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan ketika kita mau membuat logo itu yang pertama yang dipikirkan apanya?
logo itu merupakan identitas suatu entitas atau lembaga mas, atau badan usaha. Jadi ketika orang itu pengen tahu usaha kita, pengen tahu lembaga kita, itu dengan logo itu harus terinterpretasikan. Terus yang ketiga ini loh mas, tadi sempat lihat video-video saya itu ternyata banyak kelemahan. Ini juga termasuk lemah karena goyang ya, tapi nggak apa-apa ya karena terpaksa. Pengambilan video ya, bisa dijelaskan kefokusan gitu loh. Itu tadi aku agak nggak paham itu maksudnya harus utuh ini maksudnya gimana? Kayak gini, video itu nggak ya hampir sama persis dengan fotografi sih mas. Jadi apa yang mau kita fokuskan di situ, apa yang mau kita tonjolkan di situ, itu yang harus kita shot secara besar. Contohnya mas, bisa diberikan contohnya? Taruhlah ketika kita pengen menunjukkan itu kita lagi mengendari motor atau kita mau fokus ke motornya, Iya. makanya motor itulah yang mau kita shot. Apakah nanti lampunya atau mau di mesinnya atau mau di rodanya, kan gitu kan dinamis kan, gerak terus. Kemudian ketika mau shot di pengendaranya, kita harus juga harus shot. Ya ini yang penting mas, yang penting itu kalau shot pengendara itu kan benda hidup, Iya, iya. makhluk hidup, itu harus fokus ke muka, terlebih lagi ke mata mas. Mata guys. Mata. Ya. Jadi itu juga ternyata ada ilmunya ya untuk bisa kita ambil gambar gitu ya. Apalagi kalau foto ya, fotografer sama video mungkin sama lah ya. Iya. Itu kalau kita mau merekam tentang landscape, landscape itu kan areanya luas banget. Ya kayak gini nih. Nah, landscape itu areanya luas banget. Itu yang enaknya itu harus rata dengan horizon mas. Jadi view pemirsa atau viewer nanti itu nggak miring-miring. Ya, alhamdulillah kita sudah banyak berbincang ya. Tidak banyak ya, sedikit ya karena waktunya juga sudah malam. Sudah berbincang dengan namanya siapa mas? Nuryanto mas. Nuryanto, tapi panggilan kerennya Nung. Dan saya ucapkan terima kasih ya mas. Sama-sama. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.